Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa kok tidak dikabul-kabulkan. Kalau kita kan terbiasa mengeluh. Jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Bismillah, yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau. Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh. Di Indonesia juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid. Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya besar. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol. Yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia. Yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Loh Pak, normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Ya. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi,
jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua itu. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qala, al-qil wal qol. Kita kan seneng belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang, bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya qila wa qala. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini, bayanganmu sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang ya balik kaya asale. Tadinya apa, ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya qila wa qala. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi. Keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Tidak. Praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan senang-senang di dunia, kelezatan dunia. Dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Ada cerita, jadi ada seorang muridnya yang menyatakan, ngutip dari sufi yang lain, bahwa orang itu kalau sudah sampai level makrifat bisa melakukan apapun termasuk meninggalkan kewajiban. Mungkin kalian pernah dengar ya, ada kalau sufi itu wis ndak wajib sholat. Kalau levelnya sudah, makomnya sudah makrifat, itu yang kewajiban-kewajiban itu sudah saatnya ditinggalkan, sudah ndak level. Jadi kalau ada temannya, kamu sholat? Sholat, oh. Kok kamu ndak sholat? Ah, ndak level. Levelku sudah. Ya, kan kita sering gitu. Mengkritik orang, merendahkan orang dengan kalimat ndak level. Saya kemarin ada yang bilang, kok masih cari kebenaran Pak? Loh kenapa? Ah, kalau saya sudah ndak level. Kayaknya kan apa-apa dianggap ndak level. Oke, kamu kok puasa Ramadan? Kalau aku ndak level. Nah, kan ada memang sufi yang punya pandangan semacam ini. Nah, Imam Junaid terus bilangnya apa? Jawab muridnya tadi, ini bagiku adalah satu pendapat yang berbahaya. Kamu jangan ikut pendapat itu. Sesungguhnya seorang arif billah, Imam Junaid juga menyebut kata arif daripada sufi, adalah mereka yang mengerjakan seluruh amal perbuatan sesuai perintah Allah. Logikanya sebenarnya kalau engkau menyatakan dirimu dekat sama Allah dan cinta sama Allah, jangankan diperintah, tidak diperintah pun kamu akan melakukan segala yang baik-baik, segala yang terpuji. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun mungkin akan kamu penuhi, bahkan kamu nambah sebanyak mungkin. Jadi kalau ada orang bilang, saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa karena sudah jadi sufi, makomku sudah tinggi, itu sebenarnya secara logika kontradiksi. Karena kalau kamu menyatakan sangat dekat sama Allah, cinta sama Allah, ya harusnya justru kamu nambah sholat semakin banyak, nambah puasa semakin banyak, tidak hanya yang wajib-wajib. Karena hanya kepadanya amal itu kembali.
Katanya Imam Junaid, justru yang menjalankan kewajiban syariat tadi, inilah keyakinan yang terus memperkuat ma'rifatku dan memperkokoh keadaanku. Aku itu ma'rifatku tambah kuat, tambah kokoh karena apa? Menjalankan kewajiban-kewajiban tadi. Jadi tidak ada ceritanya orang gugur kewajiban atau bebas kewajiban. Oke, itu tuntunannya Imam Junaid. Hubungan antara syariat dan hakikat. Nah, nanti di dalam Rosail ada 8 karakter sufi yang ini meneladani para nabi. Kalian yang belajar tasawuf, wujudkan ini. Ini termasuk rangkaian dari husnul khuluq, akhlak yang baik. Sufi itu punya 8 ciri. Yang pertama cirinya Nabi Ibrahim, yaitu murah hati. Nabi Ibrahim itu kan dikenal pemurah. Orang minta apapun akan dikasih. Bahkan ada cerita Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan malam sendirian. Begitu dia mau makan malam, kok tidak ada temannya, dia akan keluar rumah nyari teman. Mungkin minta tetangganya untuk menemani. Jadi beliau ini sangat pemurah. Jadi ciri sufi yang pertama murah hati. Sufi kok pelit? Ya wis ndak usah dicari lagi teorinya, ya mesti bukan sufi. Jadi sufi itu murah hati. Kenapa sih sufi itu bisa murah hati? Karena dia sudah tidak terikat lagi dengan dunia. Jangankan ada orang minta, orang tidak minta pun kadang-kadang kalau beliau mau ya hartanya dibagi-bagi. Dikasihkan siapa yang ingin. Jadi ciri pertama itu. Ciri kedua, cirinya Nabi Ismail, ridho. Sufi itu selalu ridho, selalu menerima, selalu rela apapun ketetapan Allah atas dirinya. Tidak ada sufi kok mengeluh, sambat. Kalau kita kan terbiasa mengeluh, jangankan dapat musibah, hujan aja kan kita mengeluh. Panas juga mengeluh. Itu malaikat yang ngurusi cuaca mesti bingung. Ini menungso, ini dikasih hujan sambat, dikasih panas sambat. Musim kemarau sambat, musim penghujan sambat. Kalau Nabi Ismail ridho, jangankan apa yang dimiliki, bahkan nyawanya sekalipun kalau oleh Allah diminta, diberikan ikhlas. Kan kisahnya Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih. Dan Nabi Ismail tidak pakai mendebat bapaknya. Kalau kamu mungkin kamu ajak debat, itu Allah beneran apa? Apa buktinya? Itu mesti gitu. Kalau tidak bisa ditak, kamu mesti nawar. Tapi kalau Nabi Ismail tidak. Nabi Ismail ngerti bapaknya Nabi, ya, terus kalau memang itu perintahnya Allah, ya silahkan. Ya meskipun tidak bisa ditiru, besok bapakmu tiba-tiba aku tadi malam mimpi, bapakmu bukan Nabi. Ya, tapi ini pelajaran untuk ridho sebenarnya. Apa yang menimbamu, terimalah. Ikhlaslah. Jangan banyak mengeluh. Jadi sufi berarti ridho. Tidak ada sufi kok protes, komplain. Ya Allah, aku sudah capek-capek berdoa, kok tidak dikabul-kabulkan. Tidak ada begitu sufi. Sufi selalu ridho. Yang ketiga cirinya Nabi Yakub, sabar. Nah, ini kalian semua sudah tahu cerita kesabaran seorang Nabi Yakub. Dari orang konglomerat kaya raya, akhirnya jatuh miskin. Anak-anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dirinya semua, tinggal satu. Terus beliau kena penyakit parah
yang baunya luar biasa sehingga harus diasingkan dari masyarakatnya. Tapi beliau sabar. Jadi sabar berarti kayak Ridho tadi, tidak mengeluh, menerima semua yang ditimpakan Allah pada dirinya. Itu Nabi Yakub. Oke, yang keempat, cirinya sufi. Ini penting, yang keempat ini katanya Imam Junaid apa? Mampu berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Sufi itu punya banyak rahasia karena mereka ma'rifat, ngerti macam-macam. Ada banyak hal yang tidak harus disampaikan begitu saja pada masyarakat, nanti banyak mafsadatnya, seperti ceritanya Al-Hallaj. Maka sufi harus pinter-pinter berkomunikasi dengan bahasa simbol-simbol. Yang semacam ini pelajaran dari Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu tidak punya anak sampai usia 90-an. Kemudian berdoa, saking sabarnya berdoa, akhirnya dikabulkan oleh Allah ya di usia 90-an itu. Sudah sama-sama tua. Istrinya juga sudah sangat tua. Begitu oleh Allah dibilang, kamu akan aku beri anak. Kan Nabi Zakaria terus tanya, buktinya apa? Buktinya adalah engkau ketika nanti berkomunikasi dengan masyarakatmu, kamu tidak bisa ngomong biasa semacam ini, tapi dengan kode-kode, dengan rumus-rumus. Illa romza. Nah, itu pelajaran dari sini menurut Junaid, rahasia-rahasia Allah yang dalam itu kadang-kadang butuh komunikasi yang simbolik. Makanya kalau istilahnya Ibnu Arabi kan ada creative imagination, imajinasi kreatif, simbol-simbol yang mudah dipahami. Makanya Suhrawardi pakai simbol cahaya. Nanti mungkin sufi yang lain pakai simbol yang lain. Karena kalau diomongkan apa adanya, orang bisa salah paham. Nah, pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian yang kelima, sufi itu harus tidak terlalu terlibat dengan masyarakatnya. Kalau dalam ajaran sufi ada istilah uzlah. Dalam filsafat kan ada asumsi bahwa orang itu kalau selalu berada dalam kerumunan, dia akan lenyap ditelan kerumunan. Dirinya sendiri bisa hilang ditelan kerumunan. Maka sufi mengajarkan uzlah. Uzlah itu coba menjauh sebentar dari masyarakatmu. Kalau kamu ada di situ terus, nanti lama-lama mana baik mana buruk di situ tidak akan kelihatan. Sekali-sekali menjauh sebentar. Dipikir lagi dari jauh. Kalau kalian terlibat terus, nanti kalian tidak kritis. Susah untuk refleksi, susah untuk muhasabah. Wong kamu sibuk terus di situ. Menjauhlah sebentar. Makanya para sufi itu kan dikenal dengan tradisi menenggang dunia. Menenggang dunia itu menjauh sedikit, biar bisa melihat dunia agak jauh. Kalau agak jauh nanti akan kelihatan wajahnya dunia yang sejati. Kalau sangat dekat tidak kelihatan. Orang itu ganteng apa cantik kan kelihatan kalau ada jarak. Kalau nempel hidung sama hidung, mulut sama mulut, itu tidak peduli sudah cantik apa tidak cantik. Wong tidak kelihatan. Kalau sudah tidak ada jarak itu sama saja. Jadi cantik apa jelek itu sebenarnya lebih sering urusan jarak. Jadi jaraknya harus pas. Terlalu jauh tidak kelihatan kamu cantik apa jelek, terlalu dekat juga tidak kelihatan. Jadi makanya ya, kamu yang tidak cakep tidak usah minder. Wong itu urusan jarak aja kok. Ya, biasa saja. Tenang aja, itu urusan jarak. Kalau kamu bilang, kamu kok tidak cakep, alah kamu lihat dari jauh kan nanti tidak kelihatan tidak cakepnya. Atau kamu nempel lo sini nanti hilang sudah tidak cakepnya. Nah,
Nabi Yahya ini salah satu nabi pemuda yang juga meninggal di umur yang muda, meneladankan pada kita tradisi uzlah. Jangan terlalu dekat, terlibat dengan kehidupan sehari-hari sehingga mengacaukan kebersihanmu. Apa tidak boleh terlibat? Ya boleh. Cuma jangan terlalu terlibat, jangan terlalu terikat. Itulah uzlah. Kemudian pelajaran dari Nabi Musa apa? Kesederhanaan. Isyaratnya pakai jubah wul. Wool zaman dulu ya, jangan bayangkan sekarang kan kain wool itu ya mahal. Tapi zaman dulu kain kulit binatang, menunjukkan kesederhanaan. Padahal Nabi Musa itu anak angkatnya raja Fir'aun. Harusnya dia kayak pangeran, cara berpakaian, cara hidupnya. Tapi Nabi Musa lebih suka hidup sederhana. Jadi Sufi itu punya kecenderungan gaya hidup sederhana. Kemudian belajar dari Nabi Isa apa? Pengembara. Tidak sempit wawasan, kenapa? Karena pikniknya jauh. Ya. Kamu kan kadang-kadang dikritik orang, kamu pikniknya kurang. Itu kan simbol dari wawasanmu kurang luas. Kamu tidak pernah kemana-mana sih. Yang kamu baca cuma itu. Masa liburan kayak gini malah ngaji. Iya. Mbok yo kalian itu rekreasi kemana biar ngerti macam-macam. Nabi Isa itu kan kalau dibaca sejarahnya kan beliau kemana-mana sama muridnya, jalan kemana, menuju kemana. Itu kalian tiru biar wawasannya luas, biar ngerti macam-macam. Kalau modalnya besar ya sana keluar luar negeri, sana ngerti orang-orang di sana ngapain, orang dari luar pulau ngapain, dari luar kotamu ngapain, kan itu. Biar wawasanmu luas, biar tidak sempit. Oke, kalau kamu bisa memberi manfaat dan kamu pengembara, kemanfaatanmu kan bisa dirasakan lebih luas. Kalau kamu hanya sempit saja, ya kemanfaatanmu tidak bisa luas. Jadi, jadilah pengembara. Para ulama zaman dulu kan gitu, hobinya kemana-mana. Kadang-kadang mencari satu hadis saja itu bisa jalan kaki sebulan. Ketemu ulama siapa. Para ilmuwan zaman dulu ada tradisi namanya rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah itu ya perjalanan untuk mencari ilmu. Tapi ini perjalanan untuk belajar ya. Kalau sekarang kan ada studi banding. Harusnya studi, tapi kan lebih banyak jalan-jalannya. Ya. Nah, pengembara. Dan yang terakhir apa yang katanya Imam Junaid jadi cirinya Sufi, ini kita pelajari dari Rasulullah, Nabi kita. Apa? Rendah hati. Jadi Rasulullah itu dikenal Nabi yang rendah hati, tidak sombong, tidak meninggi-ninggikan dirinya. Itu ciri utama harusnya yang diteladani umatnya. Padahal penyakit besar kita hari ini kan banyak di antara kita yang kebalikannya rendah hati, apa? Tinggi hati. Merasa diri paling benar, merasa diri paling cocok, paling lurus, paling manfaat. Nah, itu berarti kita tidak meneladani Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu karena tawaduknya pernah bilang sampai la tusayyiduni, jangan kamu sayyidkan aku. Itu sebenarnya ekspresi tawaduk. Ya meskipun kita sebagai umatnya ya tetap menghargai beliau. Jadi ekspresi ketawaduan. Ajaran Islam itu kan banyak mengajarkan tawaduk. Sebagai tamu kita disuruh ad-dhaif kal mayyit. Nah, kita posisinya kayak mayit, itu tawaduk. Tapi sebagai tuan rumah kita disuruh tamu itu perlakukan kayak raja.
Kamu ndak usah tanya, lu tamu itu harusnya kayak raja apa kayak mayit, Pak? Kalau kamu sedang bertamu, posisikan dirimu kayak mayit. Diapakan saja sama tuan rumah, dikasih apa saja, disuruh apa saja, manut. Tapi kalau pas kamu sebagai tuan rumah, jangan merasa bahwa kamu tamu berarti harus kayak mayit ini. Enggak. Kalau kamu tuan rumah, ilmunya tamu itu perlakukan kayak raja. Ini sebenarnya contoh sering saya bilang ya, nasihat itu, pepatah kebaikan itu dilihat konteksnya. Ini untuk siapa, kapan. Oke, jadi itu sifatnya sufi. Saatnya kita muhasabah, kita punya ndak kualitas-kualitas ini dalam diri kita. Terus ada beberapa ajaran tasawuf yang terkenal dari Imam Junaid. Yang pertama tauhid, yang kedua fana. Tauhid ini kita sudah ngerti ya. Tauhid itu apa? Yang jelas kuncinya tauhid memisahkan yang bakok dan yang fana. Itu tauhid, menegaskan bahwa kita ini makhluk yang fana, yang segalanya ditentukan oleh Allah yang esa, yang bakok. Nah, Imam Junaid kalau dalam tauhid lebih suka mengambil definisi negatif. Laisa kamislihi syai'un. Allah itu apa? Beliau mengutip kalimatnya Abu Bakar, Maha Suci Allah, zat yang tidak menjadikan jalan untuk mengenalnya, melainkan ketidakmampuan mengenalnya. Maksudnya apa? Cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan cara mengakui bahwa kita tidak akan mampu mengenalnya. Itu kalimat filosofis ini. Jadi caramu untuk kenal Allah adalah dengan cara akuilah bahwa kamu sendiri tidak akan mampu dengan kemampuanmu untuk mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa ada imbangannya apapun, termasuk konsepmu, termasuk gambaranmu, termasuk imajinasimu. Jadi makanya kalimat tauhid itu diawali la ilaha. Semuanya harus dinafikan kecuali Dia. Berarti termasuk pikiranmu, gagasanmu, bayanganmu tentang Allah, nafikan semua. Pokoknya hanya Allah yang ada, yang itu tidak terjangkau olehmu. Gaya semacam ini kalau dalam studi agama disebut teologi negatif. Jadi menegaskan sesuatu justru dengan cara menegasikan. Oke. Itu kayak kamu ditanya, cirinya temanku itu yang kayak gimana sih? Oh, kalau teman yang itu, pokoknya bayangkan yang tidak ganteng berarti dia. Itu kan dari mendefinisikan sesuatu dari negasinya. Pokoknya orang yang tidak ramah, bayangannya semacam itulah. Jadi memahami sesuatu dari negasinya. Nah, memahami Allah justru dari negasi total apapun. Semuanya ditidakkan. Nah, itulah baru kita kenal Allah. Jadi Maha Suci zat yang menjadikan jalan bagi makhluknya untuk mengenalnya melalui ketidakmampuan mengenalnya. Oke. Jadi mudahnya itu. Ajaran yang lain zuhud. Kalau zuhud Imam Junaid itu moderat. Jadi zuhud bukan berarti orang anti dunia, tapi anti jatuh cinta dengan dunia, anti terikat oleh dunia. Katanya Imam Junaid, zuhud adalah kosongnya tangan dari kepemilikan dan hati dari hal yang mengikutinya. Jadi misalnya aku punya laptop ini,
Aku tidak terikat dengan laptop ini, tidak jatuh cinta dengan laptop ini, tidak sangat terikat oleh laptop ini. Ada laptop ini, syukur, tidak ada juga tidak apa-apa. Jiwa yang semacam ini namanya jiwa zuhud. Tidak punya, tidak sedih, susah, kehilangan juga tidak sumpek. Kalau itu urusan dunia, suka-suka lah. Mau ada, mau tidak, oke. Ini berarti jiwa yang semacam ini, katanya Imam Junaid, namanya jiwa zuhud. Zuhud itu tidak harus selalu meninggalkan dunia, terus kamu ke hutan-hutan, apa ke goa-goa, apa ke... Ya, bayanganmu kan dulu itu, zuhud, uzlah itu berarti harus nyari sana ke goa-goa di Parangtritis, apa di mana gitu. Enggak, zuhud itu melatih jiwamu. Ya, beberapa sufi ada yang menyarankan menjauh dulu sementara. Menjauh sementara itu melatih jiwamu, karena kalau kamu terlibat terus di situ biasanya susah untuk tidak terikat, tidak jatuh cinta dengan dunia. Maka jiwamu dilatih dulu sampai kamu sadar, ternyata tanpa mobil pun aku bisa hidup bahagia. Oh, ternyata tanpa HP pun aku bisa seneng-seneng. Oh, ternyata tanpa laptop pun hidup nyaman-nyaman saja. Itu jadi tidak terikat. Makanya latihannya menjauh dari semuanya. Kalau kalian gelisah karena sangat terikat dengan handphone, smartphone misalnya, latihlah untuk tidak terikat. Misalnya hari ini setiap setengah jam sekali kamu mesti nengok HP. Besok saya latih 2 jam tidak tak tengok. Kalau sudah sukses 2 jam nggak nengok, ternyata 2 jam nggak lihat HP juga tidak apa-apa. Itu ya tidak pilek, ya tidak batuk. Misalnya, besok ditambahi lagi 4 jam, tambahi lagi setengah hari sekali lah. Nanti bilang ke teman-teman, ya saya buka HP cuma jam 12 siang sama jam 6 pagi misalnya. Jadi mohon maaf ya, kalau ada yang penting sekali telepon aja misalnya. Lama-lama kamu akan sadar, oh ternyata ya tidak harus selalu terikat. Apapun itu dunia bisa kamu begitukan. Kalau kamu sudah sukses tidak terikat oleh apapun, itulah namanya jiwa zuhud. Jadi bukan berarti meninggalkan dunia. Malah jangan sampai orang sufi itu menyusahkan orang lain karena tidak punya apa-apa. Ya punya apa-apalah, kerjalah. Katanya Imam Junaid, seorang sufi tidak seharusnya berdiam diri di masjid dan berzikir saja tanpa bekerja. Sehingga untuk menunjang kehidupannya, orang tersebut menggantungkan dirinya hanya pada pemberian orang lain. Tidak boleh, sufi tidak boleh minta-minta. Oke, jadi latihlah jiwa zuhud, tidak terikat oleh dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Kamu punya, uang juga punya. Kalau mau sekedar makan enak, nongkrong di restoran paling mahal juga bisa, meskipun besok tidak punya uang lagi. Tapi bisa. Tapi juga tidak terikat dengan dunia. Nah, itu jiwa zuhud. Oke. Terus tawakal. Definisinya Imam Junaid tentang tawakal agak unik. Tawakal adalah kesadaranmu bahwa engkau adalah miliknya Tuhan. Seperti sebelum diciptakan, seperti sebelum engkau terjadi. Jadi kalau ingin tawakalmu sejati, kamu harus punya kesadaran seperti dulu kamu belum ada. Pas kita belum ada kan, kita tidak tahu kita jadi anaknya siapa, lahir di mana, kulit kita hitam apa kuning apa putih, rambut kita keriting apa lurus apa. Kita kan tidak tahu sama sekali, semuanya Allah yang menentukan. Dan begitu kita lahir dengan kondisi kita kan, kita terima apa adanya. Kamu kan tidak protes. Kok aku lahir di sini? Tidak, balik lagi kan tidak. Semuanya yang milih kan Allah dan kita terima. Jadi jiwa seorang yang tawakal itu kembali pada masa sebelum kamu ada, sebelum kamu diciptakan. Sadari bahwa kamu itu sepenuhnya haknya Allah, miliknya Allah.
Nah, kalau kita sudah punya level kesadaran ini, berarti kita bisa ada di level tawakal. Oke, jadi itu ajarannya tentang tawakal. Ada lagi tentang mahabbah. Kalau mahabbah itu gantinya sifat orang yang mencintai dengan sifat orang yang dicintai. Jadi orang jatuh cinta itu adalah orang yang merelakan dirinya lenyap dan menghidupkan yang dia cintai. Cinta sama Allah juga begitu. Makanya di antara wujudnya mahabbah nanti fana tadi. Kalau masih belum rela, masih ada ego, masih ingin menang sendiri, ingin mewujudkan keinginannya sendiri, sebenarnya level cintanya belum tinggi. Level cinta yang paling tinggi itu ketika lenyapnya diri kita, sifat-sifat kita, ganti dengan hadirnya yang kita cintai dengan sifat-sifatnya. Makanya sufi itu kalau sudah makomnya tinggi sering disebut mencapai takholak bi ahlakillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Karakternya sudah karakter Allah, bukan lagi karakter manusia, karena yang karakter manusia sudah disingkirkan, kalah oleh kecintaan pada Allah. Nah, ini mahabbah. Berarti untuk ngecek kita ini sudah jatuh cinta beneran apa belum, itu diantara cirinya sifat-sifat kita ini coraknya ilahi atau manusiawi. Kalau masih banyak manusiawinya, ya sebenarnya kita belum jatuh cinta sama Allah, belum ada mahabbah. Terus kalau ini musyahadah, di antara ahwalnya seorang sufi adalah musyahadah. Musyahadah itu beda dengan melihat. Musyahadah itu menyaksikan tanpa keraguan. Kalau melihat itu kan biasanya ada jarak. Melihat itu kan saya melihat kalian, aku di sini, kalian di sana. Musyahadah itu adanya di dalam hati, menyaksikan. Aku yakin, aku tahu, pakai hati, tidak ke sana, karena adanya di sini. Jadi musyahadah itu kondisi jiwa seorang sufi yang menyaksikan kehadiran Allah dalam dirinya. Itu musyahadah. Jadi mungkin mata melihat keluar, tapi begitu mata melihat keluar, justru yang muncul di sini adalah Allah. Itu jiwa yang musyahadah. Melihat fenomena yang indah, misalnya kamu ke pantai, pantainya indah sekali ya. Yang muncul di kepalamu bukan pantainya, yang muncul di hatimu bukan pantainya, tapi subhanallah. Allah luar biasa dengan kekuasaannya. Lahirlah pantai yang seindah ini. Yang lahir Allah. Jadi itu jiwa yang musyahadah, selalu menyaksikan Allah dalam dirinya, apapun yang dilihat. Itu musyahadah. Ada orang cantik lewat, ya subhanallah. Subhanallah bukan nafsu loh ya, tapi asli ini musyahadah. Jadi hadirnya Allah dalam dirimu melihat apapun. Jadi jiwa yang terus-menerus menegaskan kehadiran Allah dalam dirinya, itu musyahadah. Jadi orang yang musyahadah itu dari mulutnya, di antara cirinya itu ya keluarnya pasti namanya Allah. Meskipun yang dilihat dunia, yang dilihat alam semesta, mungkin lihat wajahmu, tapi ya keluarnya astagfirullah, Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Itu spontan. Kenapa? Dirinya selalu musyahadah. Jadi salah satu ahwal. Ahwal itu berarti level
hasil anugerah dari Allah, hasil daya upayamu. Allah memberikan kondisi jiwa yang sudah musyahadah. Jadi kamu mengalami apapun, melihat apapun, mendengar apapun, melakukan apapun, yang dalam dirimu muncul itu selalu Allah, tidak ada yang lain. Apapun selalu kamu sambungkan dengan Allah. Itulah kondisi jiwa yang musyahadah. Terus makrifat. Imam Junaid punya definisi yang berbeda tentang makrifat. Selama ini kan kita mendefinisikan makrifat itu kondisi jiwa yang tahu segalanya karena anugerah dari Allah. Makrifat itu adalah kondisi jiwa yang sadar akan ketidaktahuannya setelah dia mendapat anugerah pengetahuan dari Allah. Jadi kan kita ini kan pengetahuannya palsu semua, duniawi semua, maya semua. Kemudian kita membersihkan diri, melakukan riyadhah, mujahadah, kemudian Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita. Begitu Allah melimpahkan ilmunya yang sejati dalam diri kita, kita baru sadar selama ini betapa bodohnya kita. Itulah makrifat. Jadi kondisi jiwa yang sadar akan kelemahannya, akan kebodohannya setelah dia mendapat anugerah ilmu, anugerah pengetahuan dari Allah. Kan ada juga orang yang oleh Allah diberi ilmu, diberi anugerah pengetahuan, tapi tidak muncul Allahnya kan. Muncul egonya, muncul kesombongannya, muncul. Berarti jiwanya belum jiwa yang makrifat. Kamu belajar terus paham, merasa wah pinter aku sekarang, masih ada akunya. Wah ngerti aku sekarang, masih aku. Jadi masih tidak memunculkan Allah. Nah itu berarti kalian belum makrifat. Kalau sudah makrifat, itu dapat pengetahuan, justru yang muncul Allah dan kesadaran betapa lemahnya kita. Betapa kita ini tidak tahu apa-apa. Pengetahuan kita kan selalu pengetahuan yang terbatas, lokal, sejauh yang kita pahami, sejauh yang kita jangkau. Sementara pengetahuan dari Allah itu luas. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu kan dengan pengetahuannya Nabi Musa yang terbatas dalam ruang dan waktu saat itu kejahatan. Tapi Nabi Khidir yang dapat ilham langsung, dapat wahyu langsung dari Allah, pengetahuannya meluas dari segi ruang dan waktu. Maka dia bisa melihat di masa depan anak ini adalah sumber bencana bagi orang tuanya, bagi lingkungannya, maka dibunuh dia sekarang itu keuntungan untuk yang akan datang. Nah, ini pengetahuan semacam ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan kita manusia. Butuh Allah. Kesadaran semacam ini, kesadaran makrifat. Kalau hanya pakai Nabi Musa saja, ya ngertinya sekarang, di sini, saat itu, dalam situasi itu, maka membunuh anak kecil kejahatan. Tapi semakin luas ilmu kita, semakin menjangkau segalanya dari sisi ruang dan waktu, ternyata membunuh itu dimaknai sebagai kebaikan. Merusak kapal juga ternyata kebaikan ketika tahu di depan nanti kapal ini akan terancam dirusak dan dirampas oleh orang lain. Maka dirusak kecil dulu biar yang mau merampas tidak tertarik. Oh, itu kan pengetahuannya melampaui ruang, melampaui waktu saat itu. Sementara kita manusia, pengetahuan kita tidak bisa keluar dari ruang dan waktu saat ini. Oke, itu makrifat namanya dalam pandangan Imam Junaid.